Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fitrianingrum dari kelas D2241. Sini saya akan mempresentasikan sistem informasi yang saya rancang, yaitu sistem informasi farmasi. Manfaat dari sisfar ini yaitu dapat memudahkan petugas dalam pengecekan stok obat dan dapat mempercepat dalam memasukkan data obat. Sisfar ini digunakan untuk petugas yang berada di farmasi. Selanjutnya yaitu gambaran bisnis proses. Sebelumnya petugas farmasi mengecek terlebih dahulu stok obat yang ada. Jika ada stok obat yang berada di batas minimal, petugas membuat surat pemesanan obat yang dikirim ke supplier. Selanjutnya, obat yang ada kemudian didata oleh admin di farmasi. Lalu di bagian pemesanan obat, pasien memberikan resep yang ditulis oleh dokter untuk mendapatkan obat. Resep yang diterima oleh apoteker akan dikaji ulang oleh apoteker. Apabila ada masalah dalam penulisan resep, apoteker akan menghubungi dokter. Apabila tidak ada masalah, apoteker langsung meracik obat sesuai resep yang diberikan oleh dokter. Apabila sudah selesai, obat tersebut dicek kembali dan diserahkan kepada pasien dan memberikan informasi tentang penggunaan obat tersebut. Setelah selesai, admin mencatat daftar obat yang keluar untuk bahan laporan yang diserahkan kepada direktur. Selanjutnya yaitu flow of document. Flow of document ini berisi tentang alur dari gambaran bisnis proses, dimulai dari daftar persediaan obat, melakukan pengecekan. Apabila stok habis, maka membuat daftar obat yang untuk dibeli ke supplier, lalu data obat, lalu pasien memberikan resep kepada petugas. Apabila dalam penulisan resep ada masalah, apoteker langsung menghubungi pihak dokter. Apabila tidak ada masalah, langsung diracik obat, kemudian menyerahkan ke pasien dan membuat laporan obat. DFD level 0 ini berisi sistem informasi yang di dalamnya ada data pasien, supplier, dokter, dan direktur. Kemudian DFD level 1 ini ada penjualan obat, pembelian obat, dan laporan. Lalu di penjualan obat ini ada beberapa entitasnya, yaitu pasien, dokter, dan obat. Dilakukan pembayaran, lalu dari pembayaran ini dibuat laporan, lalu yang diserahkan kepada direktur. Selanjutnya yaitu DFD level 1.1. Ini berisi ada stok obat, input data, penjualan, dan cetak struk. Stok obatnya itu untuk mengetahui data obat yang masih kepada dokter, lalu dilakukan input data obat, kemudian penjualan obat. Dari penjualan tersebut dilakukan pembayaran dan mencetak struknya yang diserahkan kepada pasien. DFD level 1.2 ada stok obat dan pembelian. Stok obatnya yaitu dari supplier, data masuk ke stok obat, kemudian pembelian obat, tanda bukti pembayaran. Kemudian DFD level 1.3 ada penjualan dan pembelian. Dari penjualan dan pembelian ini dibuat laporan pengadaan dan laporan stok obat. Di sini ada desain input, yang ini merupakan halaman login yang berisi ID user dan password. Kemudian daftar stok obat berisi tabel. Lalu ini ada beberapa menu stok obat, obat masuk, obat keluar, dan laporan. Dan ini ada halaman data obat masuk, ada kode obatnya, dan ini ada halaman data obat keluar. Lalu ada desain outputnya berisi laporan penjualan dan laporan stok obat. Kemudian ada laporan pengadaan obat. Lalu ERD. Di dalam ERD ini ada beberapa entitas, yaitu pasien, dokter, apoteker, obat, admin,
supplier, dan direktur. Di beberapa entitas ini ada beberapa atribut. Pasien dengan dokter hubungannya memberi resep, kemudian dokter dengan apoteker komunikasi, apoteker dengan obat meracik, obat dengan admin, ada admin mendata obat, supplier dengan apoteker, pasien dengan apoteker penyerahan obat, supplier dengan admin pemesanan obat, admin dan direktur laporan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.